Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita. Kita terbang bersama Tuhan yang memberikan janji yang indah dalam kehidupan umatnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Saudara. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari buka kedua tangan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur. Mari bersama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu penuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan. Mari buka kedua tangan sama-sama, kemana? Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Mari buka kedua tangan lebih lagi sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Sama-sama tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Saudara yang percaya berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan menolong kami. Tuhan mengasihi kami. Bahkan Kau angkat hidup kami ya Tuhan. Sehingga hari ini kami ada di dalam bait-Mu. Kami percaya bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, seluruh umat-Mu kami datang sujud menyembah Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kami boleh datang menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Yang kami rindukan hari ini kami boleh bertemu dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Sebab tidak ada yang lebih kami inginkan selain daripada hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara bukalah kedua tangan-Mu pagi hari ini. Mari naikkan syukur.
Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu terang bagi jalan kami. Dan pagi hari ini bawa seluruh hidup kami, untuk kami terus semakin dekat, semakin dekat. Ya lama ya lama ya masandara lama ya Tuhan, biarlah kami berdoa, terang-Mu ya Tuhan bersinar atas gereja-Mu, bersinar atas gereja-Mu. Berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan, sehingga bersama-sama kami boleh menikmati kehadiran-Mu di dalam bait kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Jimmy Tobing yang Tuhan utus di tempat ini hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu penuh kuasa untuk menyampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami. Bagi-Mulah segala pujian kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang rindu beribadah bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari bersama-sama katakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
kedua tangan bersama-sama katakan, waktuku bimbang dan hilang jalanmu, tetaplah kau di sini. Takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama lebih lagi. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalan. Setiap umat-Mu pagi hari. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan kita bersama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu. Tuhan, ini kami umat-Mu pagi hari ini. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu sembah Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan menerangi setiap jalan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Dipercaya perkataanmu tidak akan berlalu dengan sia-sia ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami gerejamu ya Tuhan ya Namamu, dengan kuasa firman-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadirat Tuhan pagi. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari lebih sungguh lagi angkat kedua tangan bersama-sama. Renungkan pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak menerima segala pujian, Kau layak menerima segala sembah kami Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak untuk disembah.
Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Kami mau menyenangkanmu Tuhan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami mau hidup untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Kamu senangkan hatimu, hanya itu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, menyenangkan-Mu. Yes Lord, hanya ini ya Tuhan, kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku ya Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini yang kami rindu. Biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Hidup kami hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Kau menemukan pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau mencurahkan berkat dan anugerah-Mu. Biarlah hari ini Kau menyediakan apa saja yang menjadi kebutuhan umat-Mu ya Tuhan. Pada waktu mereka datang ke tempat ini, Kau berikan kekuatan bagi yang lemah Tuhan. Kau berikan penghiburan bagi yang susah. Berikan pengharapan bagi yang putus pengharapan Tuhan. Bahkan Kau menyediakan mujizat bagi yang membutuhkan mujizat ya Aba. Biarlah kami boleh melihat Allah yang hidup. Itu bekerja, itu boleh nyata, itu boleh bertindak atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari Sabat-Mu Tuhan. Untuk 6 hari yang sudah Kau berkati pekerjaan usaha rumah tangga kami. Dan hari ini kami datang membawa syukur kami. Kiranya Tuhan, surga dipenuhi dengan syukur daripada umat-Mu, sembah dan puji daripada umat-Mu. Dan saat ini kami mau duduk untuk mendengarkan Tuhan. Mari berbicara buat masing-masing kami ya Abah. Biarkan Engkau menyampaikan firman-Mu lewat mulut bibir lidah hamba-Mu. Dengan cara yang sederhana boleh menyampaikannya. Roh Kudus, tolong kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mengucapkan shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat GBIK Hotel yang dikasih oleh Tuhan. Suatu sukacita saya bisa kembali ke tempat ini untuk melayani Bapak Ibu. Saya melihat dan mendengar begitu banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa lewat tempat ini. Dan saya berdoa biar kiranya minggu lepas minggu Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Ayo ajak kerabat, keluarga, teman-teman, saudara yang belum memiliki tempat ibadah menetap, hadir bersama-sama ke tempat ini. Bersama-sama kita memuji dan meninggikan Tuhan. Nah saudara, saya akan langsung, mari kita membuka ayat firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13, masih dalam tema bulan ini saudara, yaitu supaya kita berdampak, berpengaruh dimanapun Tuhan tempatkan kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Hari ini saya ingin menyampaikan garam dunia saudara. Kita lihat dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13, kalau saudara sudah dapat,
Saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, pernahkah kita merenungkan, memikirkan mengapa Tuhan menyebut orang-orang percaya sebagai garam dunia, saudara? Kita dilambangkan, kita digambarkan sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Dan saudara, pernahkah kita berpikir bukankah suatu lambang, suatu simbol itu harusnya istimewa, harusnya itu membanggakan, saudara? Kenapa kita disebut sebagai garam? Kenapa kita nggak disebut engkaulah permata dunia, engkaulah pusaka dunia? Kan jauh lebih bernilai tinggi, saudara. Sama seperti bangsa kita memiliki lambang burung Garuda, saudara. Saya percaya para pendiri bangsa ini memilih burung Garuda sebagai lambang itu punya tujuan, saudara. Nah, burung Garuda itu merupakan suatu burung yang melegenda, saudara. Kepakan sayapnya itu begitu perkasa, sebagai harapan bahwa bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang terbang tinggi dan disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, kembali saudara, kenapa harus garam? Gak ada yang terlalu istimewa dari garam, saudara. Ada ibu-ibu yang belanja ke pasar, beli garam, berkata, kasih dulu aku garam yang mewah. Mungkin mereknya mewah ada, saudara, tapi yang benar-benar mewah gak ada, saudara, biasa-biasa saja. Ada ibu-ibu yang kemudian belanja garam, kasih dulu aku garam yang indah bentuknya. Gak ada, saudara, garam ya garam. Nah, saudara, mengapa kita disebut sebagai garam? Karena satu-satunya yang ditonjolkan oleh garam adalah fungsinya, adalah manfaatnya, saudara. Dia tidak indah, dia tidak mahal, siapa saja kita bisa beli garam. Nah, maka dari sini kita bisa mendapatkan satu pengertian. Tidak apa-apa hari ini engkau tidak hebat, saudara. Tidak apa-apa hari ini engkau enggak kaya, saudara. Dan tidak apa-apa hari ini engkau enggak melakukan suatu hal yang luar biasa. Asalkan engkau bermanfaat, saudara. Amin, sudah dikasih oleh Tuhan. Orang sering berpikir tunggu dia pada satu posisi, baru dia bisa berdampak. Orang sering berpikir tunggu dia punya banyak dulu, baru bisa berbagi. Orang berpikir kalau dia terpandang dulu, baru bisa mempengaruhi orang. Padahal waktu Tuhan sebut kita garam, Tuhan sedang berkata, engkau punya manfaat yang begitu banyak. Saudara, apa manfaat dari garam? Ini mungkin sudah sering dibahas dan ibu-ibu biasanya paling tahu, saudara. Nah, garam ini berfungsi melezatkan makanan, saudara. Suatu makanan mau dimasak pakai bumbu yang mahal sekalipun, dengan kaldu yang istimewa sekalipun, kalau tidak ada garam, ada rasa yang kurang, saudara. Mungkin ada sambal andalimannya di situ, tapi kalau nggak pakai garam, tetap aja ada yang kurang, saudara. Dia bermanfaat untuk menyedapkan masakan. Nah, garam juga punya fungsi untuk mengawetkan, saudara. Sehingga apa, saudara? Nggak gampang terjadi pembusukan. Garam juga kemudian punya fungsi menghalau kuman, bakteri, saudara. Saya ingat dulu waktu kami camping dalam kegiatan pramuka, maka setelah tenda itu berdirikan, saudara, sekeliling tenda itu dibangun parit, saudara. Dan kemudian setelah jadi paritnya ditaburi garam yang banyak. Saya kemudian tanya kepada pembina saya, kenapa ditaburi garam begitu banyak? Nah, kemudian pembina saya terangkan supaya tidak datang ular, kalajengking atau binatang yang lain yang bisa merugikan kita. Nah, saudara, garam bermanfaat untuk mengusir binatang-binatang seperti ini, saudara. Dan ada begitu banyak manfaat garam, saudara, bagi kita. Jadi waktu Tuhan sebut engkau adalah garam dunia, Tuhan mau kita bermanfaat di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Amin, sudah dikasih Tuhan. Saudara, coba kita renungkan perjalanan kita hari ini.
Ini kita introspeksi saudara, keberadaan kita sudah membawa kebaikan saudara, atau sebaliknya saudara, orang menjadi kurang baik waktu ada kita di tengah-tengah mereka. Keberadaan kita sudah membuat sesuatu lebih maju atau sesuatu lebih mundur saudara. Mari kita renungkan saudara, supaya apa saudara? Apa yang menjadi tema dalam bulan ini gak kemudian sekedar berlalu, tapi kita tahu Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk jadi berkat. Saudara, garam juga saudara keberadaannya tidak nampak saudara. Gak muncul, dia hanya bisa dirasakan. Kadang-kadang waktu kita jadi garam seperti ini saudara. Waktu kita ada di pelayanan, di kantor, semuanya berjalan biasa saudara. Semua berjalan dengan baik. Tapi waktu kita tidak ada, kita dicari saudara. Waktu ada Bapak Anu, semuanya bisa teratur. Waktu ada Ibu A, semuanya bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi ingat, waktu kita ada, semuanya biasa-biasa saudara. Tapi waktu nggak ada, keberadaan kita dirindukan, keberadaan kita diharapkan saudara. Kemudian garam juga saudara, dia hanya dipakai sedikit saja untuk sebuah masakan. Untuk memasak sepanci sup saudara, gak perlu sepanci garam juga. Bisa keasinan saudara. Tetapi hanya mungkin setengah sendok teh atau beberapa takar saudara. Nah, orang-orang sering bertanya begini saudara, Pak, kami hanya sebeberapa orang aja, gak sampai 10 orang di kantor ini. Kami hanya sekian orang saja Pak di kampus ini. Apa yang bisa kami lakukan? Karena kami kecil, kami minoritas. Sekali lagi ingat, tidak perlu garam yang banyak saudara untuk memberi rasa sebuah masakan. Asalkan saudara berdampak, asalkan saudara berkontribusi di mana saudara berada, maka saudara sedang menggarami tempat itu saudara. Amin saudara, dikasih oleh Tuhan. Nah, pada waktu kami FA, kami membahas tema ini. Salah seorang anggota FA kemudian berkata, saya renungkan perjalanan hidup saya. Dia dengan jujur berkata saudara, kadang-kadang hidup saya ini jadi berkat, tapi kadang-kadang gak jadi berkat. Waktu saya dengar, iya, benar, ini pengakuan yang jujur. Kadang-kadang kita pun seperti itu saudara. Hari ini kita jadi berkat, besok belum tentu. Saudara, jadi garam artinya perlu konsisten saudara, untuk kita jadi berkat, jadi pengaruh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang karena kita sibuk kejar target, kadang-kadang karena kita sibuk dengan pekerjaan dan tugas-tugas kita, kita lupa saudara, ada orang di samping kita yang perlu dikuatkan. Ada orang di samping kita yang perlu kita dengarkan curahan hatinya saudara. Oleh sebab itu ayo belajar melihat. Mungkin kita sibuk, benar saudara, kita dikejar-kejar oleh target, kita dikejar-kejar oleh tuntutan pekerjaan, tapi jangan lupa lihat ke kiri dan kanan. Saudara, berilah dampak kepada sekeliling keadaan kita. Ada sebuah lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, sepertinya hari-hari ini kekristenan saudara sedang ada dalam perlombaan yang keliru saudara. Sedang ada dalam perlombaan yang salah.
Orang berpikir kalau dia diberkati, maka dia rohani, saudara. Orang pikir kalau dia sudah punya ini dan sudah punya itu, baru dia beriman, saudara. Saudara, sering kita habiskan energi kita, sering kita habiskan waktu kita untuk mengejar hal-hal ini, saudara. Saudara mungkin bertanya, Pak, boleh nggak berdoa supaya diberkati? Boleh, saudara. Dan saya pun berdoa seperti itu. Hanya kadang-kadang energi kita habis hanya untuk hal itu. Padahal Tuhan panggil kita untuk apa, saudara? Untuk jadi berkat, saudara. Waktu kita diberkati, sadarkah kita bahwa tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita juga jadi berkat bagi orang lain, saudara. Jangan waktu terima berkat habis untuk sendiri. Nah, saudara, ini kan baru lebaran, saudara ya. Ada yang sudah terima THR, saya nggak tahu sudah habis atau masih ada stoknya, saudara. Saudara, waktu kita terima berkat, kita tanya Tuhan dulu nggak? Tuhan, ini berkat mau dipakai untuk apa, Tuhan? Atau langsung, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, amin, saudara. Nah, saudara, bulan ini kan kita dikasih kesempatan untuk membawa persembahan buah sulung. Yang kita bawa nggak semua, saudara. Orang pernah tanya kepada saya, Pak, boleh nggak saya kasih seluruh gaji saya? Boleh. Tapi memberi seluruh gaji itu tidak suatu keharusan, saudara. Kalau saudara digerakkan, puji Tuhan, semuanya saudara serahkan. Tapi Alkitab perintahkan seberkas, sejumput kita bawa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita tahu semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan, saudara. Ayo gunakan berkat kita untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Di gereja ini juga sedang membangun, saudara. Ayo belajar menyisihkan apa yang menjadi berkat Tuhan untuk pekerjaan dalam rumah Tuhan, saudara. Saudara memiliki begitu banyak, saudara. Tuhan pasti punya tujuan. Oleh sebab itu, mari setiap berkat tanya Tuhan, ini mau dipakai untuk apa, Tuhan? Kadang-kadang, saudara, kadang-kadang ya, kita ini sekedar saluran saja, saudara, untuk kemudian membagikannya lagi kepada yang lain, saudara. Tetapi bukan Tuhan gak memperhatikan kita sebagai salurannya. Pasti Tuhan memperhatikan kita juga, saudara. Amin, saudara, dikasihi Tuhan. Karena hidup ini harus jadi berkat, saudara. Hidup kita kan gak lama, saudara. Saya yakin semua di sini ingin panjang umur, saudara. Tapi waktu Tuhan kasih waktu mau dipakai untuk apa, saudara? Untuk mengejar sesuatu yang hanya menjadi impian kita, berlari mengejar apa yang menjadi cita-cita kita. Sekali lagi, itu tidak salah. Tapi pernahkah kita duduk dan bertanya, Tuhan, Kau mau apa lewat hidupku hari ini, Tuhan? Sebab ada waktu, saudara, kita nggak berdaya lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi biarlah waktu itu terjadi, kita sudah berbuah, saudara. Sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup. Saya ajak kita lihat suatu jemaat di kitab Wahyu, yaitu jemaat Laodikia, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 15. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Sampai di situ dulu, saudara. Kalimat aku tahu segala pekerjaanmu dalam bahasa aslinya, saudara. Aku tahu engkau luar biasa dalam pekerjaanmu. Aku tahu kalau soal bekerja engkau hebat. Ini merupakan pujian dari Tuhan, saudara, kepada jemaat di Laodikia. Bahkan di ayat 17 dikatakan jemaat Laodikia ini jemaat yang kaya, saudara. Tapi Tuhan tegur mereka di ayat 15 tadi. Tetapi engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena kalau suam-suam kuku akan dimuntahkan, saudara. Dulu ayat ini dipakai, saudara, untuk mengajak kita menyala-nyala kepada Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Tapi ada kalimat yang berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi baik kita dingin atau panas, itu bagus, saudara. Nah, untuk mengerti ayat ini kita perlu mengerti letak geografis daripada kota Laodikia, saudara.
kota Laodikia ini diapit oleh dua kota tetangga, saudara. Yang pertama ada kota Hierapolis. Di kota Hierapolis ini ada sumber air panas, saudara. Dan dari sumber air panas ini dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan, terutama obat kulit, saudara. Jadi air di kota Hierapolis ini bermanfaat, saudara. Dan kemudian air panas dari Hierapolis itu mengalir ke kota Laodikia. Nah, di sisi yang lain ada kota tetangga Laodikia yang bernama Kolose. Kota Kolose ini punya sumber air dingin yang dipakai kemudian untuk minuman penyegar, saudara. Jadi air di kota Kolose ini bermanfaat sebagai minuman penyegar. Dan air dingin ini sudah mengalir juga ke kota Laodikia. Jadi ke kota Laodikia ada air panas dan air dingin yang mengalir ke kota itu. Sehingga airnya apa, saudara? Suam-suam kuku. Tuhan kemudian tegur jemaat Laodikia ini sama seperti airnya. Ayo jangan seperti airmu suam-suam kuku. Lebih bagus kau panas atau dingin. Karena kalau panas kau dipakai sebagai obat, kalau dingin bisa dipakai sebagai penyegar, saudara. Artinya apa, saudara? Sering kali jemaat Tuhan itu diberkati, itu jago soal kerja, saudara. Tapi mohon maaf, saudara, gak tahu memanfaatkan berkat Tuhan ini. Sama seperti jemaat di Laodikia, saudara. Sehingga Tuhan tegur mereka. Kalau engkau tidak dingin dan tidak panas, kau suam-suam kuku, kau pasti akan dimuntahkan. Oleh sebab itu, saudara, ayo saudara, waktu kita diberkati, tahu mengelolanya, saudara. Sehingga juga jadi berkat bagi orang lain. Saudara, biarlah apa yang ada pada kita, itu kemudian berbuah kebaikan kepada sesama kita, saudara. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Billy Rose, saudara. Nah, Billy Rose ini merupakan kolektor daripada patung-patung perunggu yang mahal, saudara. Dia punya 105 koleksi dan dia punya galeri di kota New York. Di tahun 1948 Israel merdeka dan kemudian Billy Rose itu memindahkan seluruh patung-patung galerinya dari New York ke kota Tel Aviv. Dan kemudian pada waktu peresmian galeri yang baru, dia mengundang Perdana Menteri Israel pertama, yaitu Ben Gurion, saudara, yang hari ini namanya itu jadi nama bandara di Israel. Ben Gurion diundang untuk meresmikan galeri itu. Dan kemudian Ben Gurion hadir, peresmian dilaksanakan, dan setelah peresmian, Ben Gurion berdialog dengan Billy Rose. Ben Gurion berkata, Mr. Billy Rose, negara kita ini belum benar-benar aman. Karena ada begitu banyak negara yang tidak mengakui kemerdekaan Israel, terutama negara-negara Arab. Bisa saja sewaktu-waktu kita diserang oleh negara-negara Arab, dan bisa saja sewaktu-waktu terjadi peperangan. Nah, apabila peperangan terjadi, apakah engkau punya tempat di mana aku dan pasukan khususku bisa mengamankan galeri-galeri yang mahal ini ke tempat tersebut? Saudara, mendengar itu, Billy Rose menyatakan sesuatu yang kemudian membuat Ben Gurion tercengang. Dia berkata, kalau kita diserang, kalau peperangan terjadi, jangan pindahkan patung-patungku ini ke tempat yang aman. Tapi tempahlah patung-patung perunggu ini menjadi peluru-peluru untuk pasukan kita. Kemudian Ben Gurion bertanya, bukankah harga semua koleksi ilmu ini sangat mahal? Saudara, Billy Rose berkata, aku lebih suka berkontribusi daripada punya koleksi, saudara. Suatu statement yang kemudian gak mempertahankan haknya. Aku lebih mencintai bangsaku, pakai apa saja yang ada padaku untuk menjaga bangsa kita tetap aman. Saudara, hal-hal seperti ini biarlah muncul dari anak-anak Tuhan. Saudara, ada seorang pemain basket yang terkenal yang bernama Kareem Abdul-Jabbar, saudara, yang memiliki penghargaan 4 cincin NBA, saudara, dan kemudian 3 piala MVP, artinya 3 kali dia sebagai pemain terbaik. Nah, suatu ketika Kareem Abdul-Jabbar ini memutuskan pensiun, dan kemudian diadakanlah acara perpisahan. Dan di acara perpisahan itu dia melelang
seluruh hadiah, seluruh penghargaan yang pernah dia terima. Dan kemudian dia berkata, aku akan menyumbangkan seluruh hasil lelang ini untuk pendidikan anak-anak kulit hitam. Dan kemudian lelang dilakukan, dan salah seorang reporter ESPN bertanya kepada Kareem Abdul-Jabbar, Kareem, bukankah piala-piala ini, penghargaan-penghargaan ini adalah kebanggaan bagi seorang pemain yang sudah pensiun? Bukankah waktu ini kau simpan, kau bisa menunjukkannya kepada orang lain, dan kemudian engkau bisa menunjukkan kepada anak-anak cucumu? Kemudian Kareem berkata, untuk apa semua penghargaan yang aku terima hanya tersimpan dalam sebuah lemari, saudara? Dia kemudian berkata, aku lebih senang seluruh penghargaan, seluruh hadiah yang pernah aku terima itu bermanfaat untuk mengubah masa depan anak-anak kulit hitam. Saudara, inilah yang dibutuhkan oleh dunia. Orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang mau berkontribusi untuk sekelilingnya, saudara. Kareem Abdul-Jabbar belum anak Tuhan, saudara. Tapi dia melepaskan kebanggaannya, dia melepaskan haknya untuk orang lain. Saudara, mungkin engkau ada di tempat ini, mahasiswa. Engkau mungkin bisa bahasa Inggris. Pernahkah terpikir dalam benakmu untuk mengumpulkan anak-anak jalanan yang tidak sanggup untuk bayar uang kursus, dan mungkin 2 sampai 3 kali seminggu kau mengajar mereka secara gratis? Walaupun mereka hanya 2-3 orang, tapi engkau sudah menanamkan sesuatu sebagai kemudian apa, saudara? Modal mereka untuk meraih masa depan. Saudara, ayo mulai berpikir, saudara, apa yang bisa saya berikannya sehingga saya bisa membawa dampak. Mungkin ibu-ibu bisa buat kue. Pernah nggak terpikir buat kue, bawa ke panti-panti asuhan yang mungkin mama mereka nggak pernah buatkan kue untuk mereka, tapi mereka bisa rasakan kasih ibu dari ibu-ibu yang menyayangi mereka. Ayo saudara, pulang dari tempat ini, renungkan, aku mau berbuat apa Tuhan, supaya hidupku ini gak sia-sia, supaya engkau menikmati hal-hal yang baik dari hidupku Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi, katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara, apa jadinya kalau anak-anak Tuhan tidak lagi menggarami dunia ini? Rasa yang ada pada kita itu sudah habis, saudara. Dalam Matius 5 ayat 13, Alkitab berkata, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya percaya tidak satu pun kita ingin mengalami hal ini.
Oleh sebab itu ayo berdampak saudara. Waktu Tuhan berkata engkau garam dunia, Tuhan sedang ngomong manfaatmu sebenarnya banyak. Ayo saudara cari dan temukan. Bagikan kepada sesama saudara. Di komunitasmu, di tempat tinggal, di tempat pekerjaan. Jadilah berkat di tempat itu saudara. Hidup kita sementara, tapi biarlah di hidup sementara ini kita mengejar apa yang bernilai kekal. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, sentuhlah hati setiap umat-Mu. Tuhan, taruh pikiran-Mu dalam pikiran kami. Taruh hati-Mu dalam hati setiap kami. Dan nyatakanlah apa yang Kau kehendaki untuk kami perbuat. Kami rindu hidup kami jadi berkat ya Tuhan. Saudara, buka kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Hari ini hampiri Tuhan. Tanya Tuhan dia mau apa lewat hidupmu. Tanya Tuhan apa yang harus Kau lakukan dengan keberadaanmu. Oh ya Tuhan, pakai anak-anak-Mu. Tuhan, pakai umat-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi kami ya Abba. Oh ya Tuhan, kami mau mempengaruhi lingkungan kami. Kami mau mempengaruhi kota kami. Bahkan kami mau mempengaruhi bangsa kami ya Tuhan. Pakailah kami ya Abba. Pakai kami Tuhan. Oh ya oh Tuhan. Oh Tuhan. Saatnya nanti bukan berdaya lagi hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara lebih sungguh lagi, buka kedua tangan kita sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Doa kami ya Tuhan, doa kami sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan sama-sama. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan. Kemuliaan bagi Allah kita, sorakan haleluya. Kami bersyukur untuk pesan-pesan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Materaikan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah Tuhan urapi. Dan biar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan warta sepekan untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Berikut ini kami sampaikan warta sepekan untuk minggu ini. Ibadah Menara Doa Selasa diadakan pada pukul 20 bertempat di Sekretariat GBI Kasih Karunia K Hotel. Terbuka untuk umum dan seluruh pengerja diwajibkan untuk hadir. Ibadah Menara Doa 6 jam diadakan dari hari Rabu sampai hari Jumat dalam 3 sesi ibadah. Berikut ini kami sampaikan lokasi ibadah FA atau ibadah rumah yang ada di GBI Kasih Karunia K Hotel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dapat melihat lokasi yang terdekat dengan tempat tinggal.
Ibadah Next Gen diadakan pada setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang teman-teman untuk hadir di ibadah GC setiap hari Minggu pukul 11 WIB di Sekretariat GBI Denkahander. Tuhan Yesus memberkati. Huda Futsal Community diadakan pada setiap hari Sabtu mulai pukul 2 hingga pukul 4 sore. Baptisan air diadakan pada setiap hari Minggu pada pukul 2 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi Kepala Sekretariat setelah ibadah berakhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan layanan konseling pastoral dapat menghubungi sekretariat gereja dengan nomor yang tertera. Gereja kita mengadakan pelayanan medical check-up. Adapun medical check-up yang dilakukan adalah pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan gula darah, dan pemeriksaan tensi. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang rindu untuk melakukan pemeriksaan ini, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 11 siang, bertempat di counter sebelah ruang Sunday School. Gereja kita akan mengadakan training untuk worship leader dan singers. Kegiatan ini akan diadakan setiap hari Selasa. Atas kasih karunia Tuhan, gereja kita telah membuka cabang ibadah raya FA yang berada di Jaring Udang 2, Medan Melawan. Ibadah ini diadakan setiap hari Minggu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kami mengimbau untuk setiap jemaat untuk terus mendoakan agar kiranya ibadah yang kita buka ini dapat menuai banyak jiwa untuk kemuliaan Yesus Kristus. Demikian warta sepekan untuk minggu ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita di sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian warta sepekan untuk minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kami rindu bertanya, apakah ada di antara umat Tuhan yang kami kasihi, yang baru pertama sekali beribadah pada pagi hari ini? Kami rindu boleh mengangkat tangan dan boleh menyapa setiap kita. Yang baru pertama sekali hadir Bapak Ibu Saudara, apakah ada? Mari lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Nah, kita akan mengakhiri ibadah, mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Pagi menjelang siang ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa seluruh persembahan-persembahan kami, korban syukur kami, pujian penyembahan kami, roh, jiwa dan tubuh kami, dan sebagian berkat yang Kau karuniakan bagi kami. Inilah sebagai tanda bukti kami Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu, sebagai tanda bukti kami memberikan hormat pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau Tuhan merasakan Tuhan seluruh apa yang kami persembahkan ini bagaikan ukupan yang harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih dalam ibadah kami ini Tuhan, kalau kami juga boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kami bersyukur atas kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi garam dan terang dunia, boleh bermanfaat Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur buat hamba-Mu Bapak PDM Jimmy Tobing yang boleh hadir Tuhan menyampaikan firman-Mu. Urapi terus Tuhan hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, khususnya di daerah Pematang Siantar. Biarlah lewat pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang Kau berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Lalu sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan-persembahan. Engkau lihat Tuhan hati kami yang selalu rela untuk memberi Tuhan. Kami percaya setiap orang yang menabur pasti menuai. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati negeri kami Indonesia ini. Berkatilah bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kau
berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh kabinet kerja Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, dari gembala pembina kami yang ada di pusat Bapak Insirun Dikon Nyotoro Harjo, gembala pembina kami ada keluarga besar GB Menang Pelajar Bapak Bambang Yonan, gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Prayitno, dan juga asosiasi pastor kami Tuhan Bapak Pendeta Johnson Laseh dan juga Bapak Joshua Ginting. Kau berkati Bapak, biar dimanapun hamba-hambamu ini melayani Tuhan, kuasa-Mu mengalir untuk menjamah setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, sebagai tempat usaha hotel ini. Kami berdoa buat pihak-pihak manajemen Tuhan yang menangani usaha ini. Kau berkati Tuhan tempat ini menjadi usaha yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, karena sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati setiap kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah, bawalah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dan indah dengan kuat kuasa Roh Allah, mulai menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati sama-sama kita katakan amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih, yang rindu memberi persembahan, dapat memasukkan dalam kotak-kotak yang ada di belakang, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, maupun mungkin ada yang belum memberi persembahan buah sulung. Bapak Ibu Saudara, masih akan kita buka sampai minggu depan, di minggu kelima. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita di dalam masa liburan ini Bapak Ibu Saudara, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.